Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Haleluya. Saudara harus bangga ketika ibu-ibu yang saya lihat perempuan itu dapat anugerah dari Tuhan. Di Alkitab ada seorang perempuan yang karena kesalahannya dia harus membawa dosa kepada dunia. Tapi ada satu perempuan juga yang karena ketulusannya dia membawa keselamatan buat dunia. Nah, nama perempuan yang pertama namanya Hawa, nama perempuan yang kedua namanya Maria. Nah, tergantung saudara mau jadi perempuan yang mana, saudara mau jadi wanita yang mana. Dalam hidup itu selalu ada pilihan. Saudara, pilihan itu selalu membuat kita untuk bisa memutuskan sesuatu dalam hidup. Puji Tuhan. Ini kedua kali saya berkhotbah di depan saudara di gereja Eklesia khususnya WBI. Saya mohon maaf tadi agak telat. Saya di jalan itu nyetir hampir 1,5 jam. Kebetulan hari ini driver gak masuk jadi nyetir sendiri. Ya, saya selalu belajar jadi laki-laki yang mandiri, apapun itu yang bisa dilakukan, apapun bisa dilakukan. Tapi buat saya semua rasa capek pelayanan itu selalu hilang ketika kita bisa berada, bersekutu dan kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Nah, saya selalu tanamkan dalam hidup saya, hidup itu berubah bukan karena cuma bergereja, ya. Hidup itu berubah bukan cuma karena aktivitas, karena saudara bergereja. Bahkan bukan karena sekedar aktivitas, saudara pelayanan. Tapi hidup itu berubah ketika saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Ada seorang perempuan di Alkitab, orang ini terkenal sangat rusak kelakuannya. Jadi saudara, ketika Alkitab bicara tentang seorang perempuan, itu bicara tentang gereja Tuhan. Nah, nama perempuan ini namanya adalah Rahab. Saudara, sama seperti yang saudara kenal, saudara baca, Rahab ini terkenal dengan sebutan agak kurang bagus. Karena dia terkenal sebagai perempuan yang menjual dirinya demi sebuah keuntungan. Bahkan disebut dengan kata yang agak kurang enak. Namanya perempuan sundal atau yang lebih kita kenal dengan satu kata ini, pelacur. Nah saudara, apa sih yang dijual oleh Rahab? Rahab itu jual harga dirinya hanya demi sebuah keuntungan. Mohon maaf ya, ada banyak orang yang seperti Rahab. Demi sebuah keuntungan, demi sebuah hobi, dia harus jual waktunya untuk dekat sama Tuhan. Tapi yang saya suka adalah Rahab ini, kalau saudara baca silsilah Yesus Kristus, nama Rahab itu tercatat sebagai seseorang yang melahirkan Yesus Kristus. Saya belajar sederhana saja saudara, bahwa Tuhan untuk memakai kemuliaannya, dia harus pakai untuk orang-orang berdosa. Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan itu pakai orang-orang berdosa. Kalau saudara baca Matius pertama, ayat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti saudara akan temukan bahwa ada satu perempuan namanya Rahab. Rahab ini adalah seorang perempuan sundal, tapi justru dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Kenapa? Karena pada akhirnya Rahab yang perempuan sundal ini, ketika dia berjumpa, ngalamin hadirat Tuhan, hidupnya berubah. Katakan amin. Ini yang paling penting. Jadilah seorang perempuan, jadilah wanita-wanita yang di hadirat Tuhan hidupnya berubah. Maaf ya, tanda orang yang ketemu Tuhan itu bukan cuma sekedar diberkati, sakit sembuh, bukan hanya itu. Tanda orang yang ketemu Tuhan, hidupnya berubah, katakan amin. Makanya perubahan hidup itu jauh lebih penting daripada fasilitas hidup. Nah zaman sekarang, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung tapi menabrak saja. Ada orang-orang yang terutama kaum perempuan, wanita yang mengukur seseorang, mengukur kehidupan itu cuma jadi fasilitas. Benar gak? Ya kan? Ada yang perempuan begitu, perempuan yang merasa punya harga diri kalau tasnya mahal. Ada yang kayak begitu. Makanya perempuan yang bertobat dengan yang gak bertobat, cara pegang tasnya itu kelihatan. Biasa kayak begitu. Kalau dia udah bertobat nih, megang tasnya itu di samping. Apa kabar Pak Pendeta? Itu udah bertobat tuh. Tapi coba kalau gak bertobat, tasnya Hermes. Harganya 500 juta Pak. Nentengnya enggak gini, nentengnya depan, apa kabar Pak? Gitu. Saya belajar saudara, bahwa hidup itu jangan bernilai cuma karena fasilitas. Tapi hidup itu harus bernilai karena integritas, katakan amin. Tenang saja, biasa saja. Jangan merasa minder karena harga tasmu tidak lebih mahal dari harga tas yang di sebelah kanan dan kirimu. Jangan merasa minder karena harga bajumu tidak semahal dari harga baju yang orang pakai. Karena pada akhirnya kita terhormat, sekali lagi Bu, bukan karena fasilitas. Kita itu terhormat karena integritas.
Makanya jadilah wanita yang punya karakter. Yang nilainya mahal bukan karena apa yang dia pakai, tapi apa yang dia hidupi. Ada orang yang merasa dia bernilai, dia berharga karena apa yang dia pakai. Makanya banyak orang itu selalu merasa begini, merasa insecure. Ketika apa yang dia pakai lebih murah daripada orang lain. Betul gak? Hidup itu biasa saja, Bu. Maaf ya, kalau Anda bernilai pakai sandal jepit juga, Anda tetap mahal. Serius. Saya tuh selalu tanamkan di dalam kehidupan hati dan pikiran istri saya. Saya bilang sama istri saya, lu mau pakai sandal jepit juga, selama hidupmu bernilai, kamu itu punya harga diri. Jadi harga diri itu tidak ditentukan dari apa yang kita pakai, bukan begitu. Bukan. Kita itu ngukur status sosial seseorang itu dari apa yang dia pakai. Maaf ya. Dan belum tentu apa yang kita pakai, apa yang ada di postingan sesuai dengan kenyataan. Banyak orang kayak begitu. Aduh ampun. Makanya maaf ya. Ketertarikan, hawa nafsu akan apa yang kita lihat, itu bisa kita membuat terikat jatuh dalam dosa. Percayalah, maaf ya. Setan itu bukan lagi dedemit, pocong, bukan itu. Karena kita tahu bahwa itu adalah setan. Setan itu ini, dia akan bekerja untuk menarik mata kita dan kita menginginkannya. Makanya maaf, mall itu 70% barangnya diciptakan untuk perempuan. Nah itu Bu, diskon 70%, 80%, tuh lebih setan dari setan tuh. Kita harus menang atas setan-setan model begitu. Bukan lagi pocong, dedemit, genderuwo. Karena kita tahu kok kalau kita ketemu dengan model pocong, dedemit, genderuwo, kita udah pasti tengking. Karena kita tahu itu setan. Tapi coba, siapa yang mau tengking barang 80%? Makanya buat seorang perempuan ya, gak usah tersinggung Bu. Dosa pertama kali itu terjadi karena ketertarikan Hawa akan buah yang sangat menarik. Hati-hati dengan kata yang menarik. Karena mata manusia biasa dikalahkan dengan perasaannya. Begitu Hawa lihat itu buah, ampun Bu, dia gini Bu. Setan bilang begini, udah lu makan aja. Ntar kalau lu makan, lu gak akan mati kok. Dimakan. Celakanya, perempuan itu kalau ngelakuin dosa, dia gak mau sendiri, dia bagi ke lakinya. Itu. Gak usah merasa bersalah lah. Udah, dosanya udah ditanggung sama Hawa. Dan termasuk ibu-ibu juga menanggung dosa itu. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, saya beri judul khotbah saya sederhana, judulnya hari ini adalah judul Jangan Pernah Menyerah. Saya berdoa, saya tidak tahu dengan apa yang ibu-ibu alamin sekarang. Tapi saya percaya bahwa setiap orang kita ngalamin persoalan dalam kehidupan. Tapi satu hal, saya selalu belajar dalam hidup itu Bu. Bahwa iman itu kuat karena satu keadaan, proses. Makanya saya nggak tahu ini wajah-wajah ibu-ibu ini kan ngalamin proses ini, nggak tahu. Kelihatannya proses dari suami, proses ekonomi gitu kan. Nah saudara, saya selalu belajar dalam hidup. Saudara, jangan pernah menyalahkan sebuah keadaan ketika keadaan itu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau. Terkadang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi untuk mengajarkan kita sesuatu. Jadi tidak semuanya masalah itu buruk. Terkadang kalau masalah itu diizinkan Tuhan, berarti masalah itu baik buat kita. Maaf ya, tidak akan pernah ada pelangi kalau tidak ada hujan. Ya, tidak akan pernah ada Raja Wali yang terbang tinggi kalau tidak ada badai. Jadi dalam hidup itu kita itu mesti punya cara berpikir itu begini. Tidak semuanya masalah itu buruk. Terkadang masalah itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Nah belajarlah jadi orang Kristen yang tidak cuma sekedar ketemu dengan berkat, ketemu dengan mujizat, tapi belajarlah jadi orang Kristen yang juga ketemu dengan salib. Makanya ketika Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, berapa orang yang kenyang? 5.000 kan? Nah tapi 5.000 orang ini waktu Yesus ada di atas kayu salib, mereka udah gak ada di sana. Saya belajar, bangunlah iman kekristenan itu bukan cuma karena berkat dan juga mujizat. Bangunlah iman kekristenan itu justru dalam keadaan ketika ngalamin proses dan salib. Itu akan kelihatan siapa kita. Nah, satu kali ada murid-murid Tuhan ketika Tuhan panggil murid-muridnya yang pertama, mereka sedang menebarkan jala dan mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan sebutan penjala ikan. Mari kita buka Lukas pasal 5 ayat yang pertama.
Seperti klip yang saya sudah siapkan. Yang bersuka cita pagi ini katakan amin. Mari kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sebentar, Danau Genesaret dan Danau Galilea itu sama. Ya, karena sebutannya saja yang beda. Terus, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, ada kata begini, orang banyak mengerumuni dia. Jadi hari itu Yesus dia turun, dia di pinggir Danau Genesaret. Ketika dia berdiri di dekat pantai Danau Genesaret, orang banyak berkerumun. Yang pertama, hidup itu akan selalu identik dengan kerumunan orang. Dan hari itu di mana Yesus buat mujizat, selalu kerumunan orang datang kepada Yesus. Tapi maaf, jangan pernah punya mental kerumunan. Hari itu Yesus dikerumuni banyak orang. Makanya kalau banyak orang cuma kerumunan, tidak akan pernah ada pertobatan dan pertumbuhan. Ada orang yang imannya kerumunan. Maaf, iman kerumunan itu iman ikut-ikutan. Ada orang yang mentalnya kayak begitu. Apa kabar? Kamu ke gereja ya? Oh iya, kalau kamu ke gereja, aku juga ke gereja. Ada gak yang begitu? Ada tuh yang model kayak begitu. Hidupnya ditentukan sama orang. Kamu ke mall ya? Kalau kamu ke mall, aku juga ke mall. Oh kamu pelayanan ya? Ya kalau kamu pelayanan, aku juga ikut pelayanan. Habis itu kalau ada pertanyaan, kira-kira bagaimana Bu? Ya jawaban saya seperti dia, ikut dia. Orang-orang yang jadi follower tidak akan pernah punya ketetapan hati. Makanya maaf, Yesus tidak pernah cari follower. Tapi Yesus cari disciple. Ada orang yang imannya cuma ikut-ikutan. Pelayanan ikut-ikutan. Ke gereja ikut-ikutan. Dan imannya cuma ngikut, sorry. Yang cuma ngikut itu ekor, bukan kepala. Ekor itu cuma ngikut, kemana kepala pergi. Gini, hidup itu jangan cuma jadi follower. Hidup itu harus jadi disciple. Kita bukan jadi pengikut, tapi mesti jadi murid. Murid itu diajar, dididik, dan dewasakan. Nah banyak zaman sekarang orang tidak suka ketika diajarin untuk jadi disciple. Orangnya suka cuma jadi follower. Hari itu Yesus dikerumuni orang banyak. Dan kemana Yesus pergi selalu banyak orang berkerumun. Ini saya takutnya ini gini, kita kumpul hari ini berkerumun. Maaf ya. Kerumunan tanpa pertobatan, terutama ibu-ibu, maka yang muncul adalah gosip-gosip murahan. Selesai juga loh. Maaf banget Bu, kalau ibu-ibu sudah berkerumun, gak ada pertobatan, pasti yang muncul gosipin orang. Iya Pak, iya sih. Kok kayaknya ibu-ibu gak suka nih kayaknya, aduh. Makanya mental itu Bu, jangan kerumunan. Orang yang mental kerumunan cuma ikut-ikutan, tidak punya keputusan hidup. Makanya buat saya, terserah saya seorang diri. Tapi satu orang dengan Tuhan itu mayoritas. Tuhan tidak bekerja di kerumunan. Karena Tuhan bicara masing-masing pribadi. Makanya ketika saudara bergereja, saudara bersekutu. Tapi saudara dengan Tuhan, saudara intimate pribadi dengan Tuhan. Nah hari itu bisa ditampilkan, kerumunan orang datang. Makanya saya berdoa hari ini tidak cuma sekedar kerumunan, tapi ini ada pertobatan. Ya. Nah ketika kerumunan orang datang, hendak mendengarkan firman Allah, bagus sih. Berkerumun hendak mendengarkan firman Allah, nah, tapi nanti coba ayat berikutnya. Ketika kerumunan orang datang, ia melihat dua perahu. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, di antara kerumunan orang, ada juga kerumunan perahu. Karena memang Danau Galilea itu tempat orang untuk menjala ikan, mencari ikan. Tapi yang Yesus lihat, di antara puluhan perahu, dia cuma melihat dua perahu. Saya belajar sesuatu.
Bahwa buat apa kerumunan tapi tidak dilihat sama Tuhan. Hari itu ketika Yesus di tepi pantai danau Genesaret, di antara kerumunan, di antara banyaknya orang, di antara perahu-perahu yang lain, mata Yesus tertuju kepada dua perahu. Terus, tidak hanya tertuju kepada dua perahu, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi dua perahu ini, nelayan-nelayan yang di perahu ini, dia sedang basuh jala. Dia sedang bersihkan jala. Kenapa? Karena kalau kita baca cerita berikutnya, sepanjang malam mereka menebar jala, mereka tidak dapat apa-apa. Terus, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Simon. Coba saudara. Dia tinggalkan kerumunan orang, di antara perahu-perahu puluhan yang lain, dia cuma lihat dua perahu, dan di antara dua perahu ini, dia masuk di perahunya Simon. Yesus lebih mementingkan hari itu untuk ketemu dengan Simon dibandingkan dengan kerumunan orang. Maaf ya, buat Yesus, ngapain ketemu dengan kerumunan? Kalau mereka itu cuma follower, lebih baik ketemu sama Simon, pada akhirnya dia akan jadi disciple. Dia hari itu ketemu dengan Simon. Jadi dia tinggalkan suara kerumunan orang itu. Terus ketika dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Hari itu Yesus mau lakukan mujizatnya. Yesus mau lakukan mujizat multiplikasi, pelipat gandaan. Coba, kalau saudara dengar khotbah tentang pelipat gandaan berkat, coba telinga saudara apa? Lebar Pak kita Pak. Itu Pak. Semua orang suka dengan berkat pelipat gandaan, mujizat, diberkati berlimpah. Semua orang suka. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara tetap ada di kerumunan. Makanya terkadang pisahkan diri dari kerumunan untuk saudara secara pribadi ngalamin keintiman pribadi dengan Tuhan. Orang kalau di kerumunan Pak, 1000 orang, 1000 suara. Makanya maaf ya, mujizat kerumunan itu gak akan pernah bertahan. Orang akan bilang begini, dan saudara tahu gak? Simon itu penjala ikan. Simon itu ahli ikan. Simon dia tinggal di dekat danau Genesaret. Tiap hari Simon belajar tentang ikan. Karena memang Simon adalah nelayan. Tiba-tiba datang Yesus. Siapa Yesus? Anak tukang kayu. Kerjaan Yesus ngurus kayu. Kerjaan Yesus setiap hari belajar buat kursi dan meja. Tiba-tiba datang sama ahli ikan. Mon, ayo tolak lebih dalam. Simon akan mikir apa? Bos, gua ini ahli ikan. Lo itu ahli kayu. Ahli ikan dan ahli kayu. Gak nyambung. Paham saudara? Kalau Simon di antara kerumunan orang, tiba-tiba Yesus bilang begini, di antara banyak orang. Mon, ayo bertolak lebih dalam Mon. Dijawab sama orang-orang itu. Mon, emang dia siapa Mon? Dia gak ngerti ikan Mon. Dia tuh siapa lu? Sok tahu lu. Coba. Makanya Yesus harus pisahkan Simon dari kerumunan orang. Karena terkadang suara kerumunan itu suara negatif yang selalu datang dalam hidup kita. Coba, kalau kita mau ngalamin mujizat Tuhan, apa suara di tengah-tengah kita? Mana mungkin, gak mungkin, mana mungkin, gak mungkin. Saudara, istri saya sebelum menikah dengan saya, istri saya itu dari kecil gak pernah susah, mertua saya itu bisnisnya banyak, sangat diberkati mereka. Nah, datang pendeta gembel namanya David Terson ngajak nikah. Betul, ditolak Pak. Tahu gak suara teman-temannya istri saya itu bilang apa? Jangan nikah sama David Terson. Nanti kamu melarat, nanti kamu kesusahan. Coba lu bayangin, kalau istri saya gak nikah sama saya sekarang Pak, gak mungkin dia punya suami seganteng pendeta David Terson. Nah. Suara semua bilang begini, gak mungkin diberkati, nanti kamu susah.
Makanya hidup itu belajar, jangan pernah dengar suara manusia, apalagi suara itu, suara yang merendahkan dan suara yang tidak pernah optimis untuk melihat keadaan dan kenyataan bahkan impian. Belajar untuk memisahkan diri dari suara banyaknya manusia. Dengar apa kata Tuhan. Dan hari itu Simon, dia ikut Yesus, dia tolakkan perahunya. Terus. Dia bilang begini nih. Yesus minta, tolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Terus kemudian berikutnya. Lihat saudara, ayat berikutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Mon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Makanya penting ini ya, ibadah itu mesti harus ngalamin kedalaman. Ini penting. Jangan cuma ibadah itu imannya di pinggiran. Maaf ya. Di pinggir air, di pinggir pantai, di pinggir danau itu gak ada ikan. Makanya iman itu jangan di pinggiran. Yang di pinggir itu biasanya adanya cuma kerikil. Makanya jangan pernah punya iman yang cuma di pinggiran itu. Punya iman itu sampai ke dalam kedalaman. Ngalamin Tuhan, penyembahan, ibadah itu jangan asal-asalan. Sampai saudara mengalami kedalaman di dalam hati saudara. Ngalamin Tuhan. Ketika Yesus bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan apa saudara? Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Yesus ini tukang kayu. Dia ngomongin Simon yang tukang ikan. Kalau saudara tadi baca kan ayat yang pertama tadi. Simon itu udah lelah. Dia udah beresin jalannya, udah mau pulang. Kenapa dia mau pulang? Karena sepanjang malam dia sudah tebar jala, tapi dia nggak dapat apa-apa. Seringkali dalam hidup itu kita seperti itu. Dalam hidup kita persis seperti Simon. Kita nebar jala, tapi nggak dapat apa-apa. Udah bisnis pak, udah kerja pak, kok nggak dapat apa-apa. Udah bisnis, udah pelayanan, kok nggak dapat hasilnya. Udah sungguh-sungguh, kok belum dapat hasilnya. Nah seringkali kita menyerah dalam keadaan kita belum ngalamin apa-apa. Simon sepanjang malam, dia ali ikan, dia tebar jala, begitu dia tarik, aduh kosong. Dia tebar jala lagi, begitu dia tarik, ya nggak dapat ikan. Dia tebar jala, dia tarik, ya nggak dapat ikan. Tiba-tiba didatangi sama ahli tukang kayu. Mon, ayo tebarkan jala. Kalau saya jadi Simon, gue akan bilang begini, situ sarjana perikanan. Situ siapa? Dan Simon sama Yesus tidak pernah ketemu sebelumnya. Atas dasar apa Simon harus percaya omongannya Yesus? Betul gak? Makanya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan namun kita percayai. That's faith. Simon dan Yesus tidak pernah ketemu sebelumnya. Dan semua orang tahu Yesus ini anak tukang kayu. Tiba-tiba tukang kayu itu bilang begini, Mon, tebarkan jalannya Mon. Kalau saya jadi Simon, lu siapa ngomongin gua? Gua ini ahli ikan. Tapi saya belajar, perhatikan saudara. Simon melihat Yesus bukan sebagai tukang kayu. Tapi Simon melihat Yesus sebagai guru dan Tuhan. That's faith. Makanya ketika Yesus bilang begini, tebarkan jalamu. Loh, sepanjang malam Simon udah nebarin jala, gak dapat apa-apa. Makanya ayat berikutnya dia bilang gini, tebarkan jalamu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Seringkali kita begitu nih sama Tuhan. Sama suami udah pak, kita udah sepanjang hidup kita pelayanan. Sepanjang tahun kita pelayanan. Sepanjang bulan kita datang ke gereja. Terus, kami telah sepanjang kami bekerja keras. Tidak hanya sepanjang malam, dia kerja keras loh. Makanya saya percaya ya, orang yang diberkati Tuhan, selain dia mengandalkan Tuhan, satu kata ini, kerja keras. Itu harus pak. Di dalam aspek apapun, bisnis, pekerjaan, pelayanan, kerja keras itu harus. Jangan pernah minta tuaian kalau tidak ada benih yang kita tabur.
Hidup itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita, kita menanam benih. Bagian Tuhan mendatangkan hujan. Tapi kalau kita minta bagian Tuhan, Tuhan ayo dong Tuhan datangkan hujan. Kalau hujan itu turun di satu ladang yang tidak ada benih, maka hujan itu sia-sia. Makanya kita dalam hidup, jadilah benih yang kita menanamkan diri dengan kerja keras, sungguh-sungguh, kerja keras, sungguh-sungguh. Giliran Tuhan turunkan hujan, benih itu pasti akan tumbuh. Nah hari itu dia bilang begini, telah sepanjang malam. Lihat nih, udah sepanjang malam nih Tuhan. Kami menebarkan jala dan kami tidak menangkap apa-apa. Dalam hidup kita seringkali ngalamin begitu. Aduh Pak udah pelayanan Pak. Udah kerja Pak, kok belum dapat apa-apa ya Pak. Udah berdoa Pak, suami masih sama. Suami selingkuhnya juga masih selingkuh. Suami juga masih bandel. Suami juga masih kurang ajar Pak. Seringkali dalam hidup kita begitu. Udah berdoa, tapi Tuhan kok belum jawab apa-apa. Makanya seringkali saudara terkadang Tuhan ketika tidak menjawab doamu, dia sedang menguji kesetiaanmu. Manusia itu punya egosentris yang kayak begini. Pengennya hari ini berdoa malam dijawab. Tapi cara Tuhan gak begitu. Cara Tuhan terkadang dia belum jawab doa kita untuk dia lihat seberapa sungguh kita menginginkan dia. Makanya dia uji ketulusan kita sebelum dia menjawab doa kita. Nah hari itu dia bilang gini, sudah sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa. Tapi yang saya suka begini, tetapi apa saudara? Karena engkau yang, siapa yang suruh Simon? Yesus. Jadi Simon hari itu dia bilang begini, Guru, telah sepanjang malam secara keadaan kami tidak dapat apa-apa. Kami udah tebar jala, gak dapat ikan. Kami udah lelah. Gua udah kerja keras gak dapat apa-apa, udah lelah. Tapi yang saya suka, di balik semua kelelahan itu, dia bilang begini, tetapi karena engkau yang mengatakan dan menyuruhnya, aku akan menebarkan di tengah-tengah semangat terakhir. Di tengah dia udah capek, udah lelah. Dia dengar firman Tuhan. Guru, gue udah kerja keras, gak dapat apa-apa. Tapi karena gue dengar firman Tuhan, gue dengar perkataan Tuhan, aku dengar apa yang kau katakan, aku akan menebarkan jala juga. Iman itu Pak, harus berani memakai kata tetapi untuk membatalkan keadaan. Dia bilang begini, sepanjang malam kami sudah tebar jala, tapi gak dapat. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Ini keren. Iman itu harus dengar. Tuhan yang suruh, Tuhan yang ngomong. Tetapi karena Tuhan yang ngomong, orang bilang begini, gak mungkin kau diberkati, gak mungkin kau bisa ekonomimu pulih, gak mungkin bisa sukses. Iman itu harus pakai ini, tetapi kalau Tuhan udah bicara, kalau dia sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Iman itu begitu. Jangan iman itu ciut, hancur karena omongan orang. Karena pada faktanya Simon lebih dengar omongan Yesus daripada omongan kerumunan orang. Kerumunan orang ini sangat berbahaya. Suara-suara kerumunan yang cuma ikut-ikutan. Mon, hati-hati mon. Ntar lu gak dapat apa mon. Simon dia dengar, Guru dalam hidup, bahasa saya nih. Gue udah kerja gak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang ngomong, kau yang ngomong. Oke, aku akan tebarkan jala juga. Saudara, dalam hidup aspek apapun, saudara mungkin lelah. Saudara mungkin letih. Udah berdoa Pak, belum dijawab. Udah berdoa, belum dipulihkan. Udah berdoa, ekonomi masih sama. Saudara, di antara semangat-semangat terakhir itu, jangan pernah lelah untuk dengar apa kata Yesus. Apa yang dia lakukan. Terus, ayat berikutnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Nah, ini yang saya suka adalah hasil dari sebuah ketaatan itu tidak cuma berkat Tuhan. Saudara,
Kalau saudara baca, mujizat pertama ketika Yesus buat mujizat di Kana, itu terjadi itu begini. Hari itu mereka tuh sedang kehabisan anggur. Tiba-tiba mama Yesus, Maria datang kepada Yesus. Nak, ya ma, mereka kehabisan anggur. Yesus kan bilang begini, ibu saatku belum tiba, betul gak? Terus Maria bilang begini sama pelayan-pelayannya itu. Maria panggil semua para pelayan itu, Maria bilang begini. Apa saja yang dia katakan, ini penting. Apa saja yang Yesus katakan, lakukan. Betul gak? Ketaatan itu tidak butuh dari sebuah pemikiran. Ketaatan itu butuh sebuah ketulusan. Maaf ya, taat itu Pak untuk sesuatu yang kita tidak mengerti, susah untuk kita menjalani. Makanya hari itu ketika anggur habis, para pelayan-pelayan yang datang kepada Yesus, Yesus bilang begini, isi tempayan dengan air. Kalau saya jadi pelayan, saya akan bilang begini, mohon maaf ya Sus ya, kita itu butuh anggur, kita tidak butuh air. Dan lagian Yesus bilang begini, isi tempayan itu dengan air. Yang diisi air itu tempayan Pak. Saudara kalau saudara ke Israel, tempayan itu tempat cuci tangan. Nah biasanya mereka itu agak sedikit jorok, kadang kaki juga dicuci di tempayan. Saya belajar sesuatu, bahkan dari tempat yang kotor Tuhan bisa lakukan mujizatnya. That's my faith. Makanya ketika Ibu Yesus bilang begini, apa saja yang Yesus katakan. Sama seperti Simon, kita udah lelah tapi apa saja yang kau katakan, apa saja yang kau suruh, kami akan menebarkan jala juga. Dan ketika jala itu ditebar, begitu ditarik, mereka kaget. Karena mereka tidak menangkap ikan, tapi menangkap sejumlah besar ikan. Hasil dari sebuah ketaatan perjamuan kawin di Kana, air tidak berubah jadi anggur, tapi air berubah jadi anggur yang terbaik. Ini yang saya percaya, apapun Pak ketaatan Ibu, apapun ketaatan kita, selalu berkat yang terbaik. Jadi ini yang terjadi. Mungkin nih, di dalam benak Simon, aduh, gue udah capek gue udah capek nih. Begitu dia tebarkan jala, dan dia tarik, dia mulai kaget. Loh. Kok banyak ikannya? Alkitab tidak mencatat Simon menangkap ikan, tapi Simon menangkap sejumlah besar ikan. Ada bedanya antara ikan dengan sejumlah besar ikan. Lu apa jadinya? Simon taat sama Yesus kalau cuma menangkap ikan. Begitu dia tebarkan jalannya, begitu dia tarik, cuma dapat ikan mujair segede gini. Tuhan gak begitu. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang hidup dalam iman dan ketaatan. Karena orang yang hidup dalam iman dan ketaatan selalu berkat Tuhan yang berkelimpahan. Makanya ini Pak, faktor ini, ketaatan. Yesus tidak akan pernah ada di dunia tanpa faktor ketaatan Maria. Saudara pikir, ini kita udah lewat Natal kan, saudara pikir jadi Maria itu gampang? Makanya tadi kan dari awal, saudara itu mau jadi Maria yang mana? Mau jadi perempuan yang mana? Mau jadi perempuan yang seperti Hawa, yang cuma karena faktor ketertarikan tapi hidup justru dalam kejatuhan, atau seperti Maria, sederhana tapi cinta Tuhan di dalamnya. Dan gak mudah Bu, jadi seorang Maria itu gak mudah. Saudara kalau merayakan Natal jangan cuma begini, Yesus sudah lahir, Yesus dimuliakan. Saudara, Maria itu harus mengandung dari benih yang sama sekali tidak bisa diterima oleh manusia. Apa kata tetangga? Maria hamil tanpa sebuah pernikahan. Saudara pikir gampang? Dan Maria itu perempuan yang cinta Tuhan. Kalau ada perempuan yang hidupnya sembarangan di jalanan tiba-tiba melendung, udah biasa tuh. Tuh emang kurang ajar tuh. Tapi ini perempuan Pak, Maria Pak. Maaf ini, Maria ini salah satu anggota WBI. Cinta Tuhan banget loh, bener kan? Saudara masih ingat kan cerita tiba-tiba malaikat datang sama Maria. Mar, ya Tuhan. Mar, aku bawa berita baik.
buat engkau. Coba, ibu-ibu di sini kalau dengar berita baik apa? Pasti kalau enggak duit kelimpahan, betul lah. Berita baiknya apa? Apa Tuhan? Mar, kamu mendapat kasih karunia daripadaku. Kita kalau dengar kasih karunia, itu pasti hubungannya berkat. Duit, rekening BCA berlimpah. Tiba-tiba malaikat itu bilang gini, kamu akan mengandung daripada Roh Kudus. Saudara pikir itu gampang? Apalagi kalau Maria, mamanya orang Batak, selesai. Habis dia berdoa, dia dengar suara Tuhan. Mar, kamu akan dapat kasih karunia. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan kau akan menamakan dia Immanuel. Dia datang sama mamanya. Mak, apa Mar? Mak, aku ketemu Tuhan, Mak. Ketemu Tuhan? Apa Tuhan bilang ke kau, Mar? Mak, Tuhan bilang begini, Mak. Aku hamil, Mak. Setiap hari ini Maria ini cinta Tuhan. Coba kerjaannya Maria apa? Berdoa. Maria itu tidak cuma sekedar perawan, tapi dia perawan yang mengasihi Tuhan. Kerjaannya berdoa, kerjaannya menyembah Tuhan, kerjaannya pelayanan. Tiba-tiba pulang. Mak, aku hamil, Mak. Apalagi mamanya Maria, nama belakangnya si Manjunta, selesai lah. Sudah aku kasih tahu kau tak jaga hidup kau. Apalagi Maria, mamanya, ada Bataknya, ada Menadonya. Lebih selesai itu. Tuh. Itu ibu-ibu Manado itu ya kayak mama saya itu. Mama saya itu pecah ban, dalam nama Yesus, darah Yesus disebut. Bener tuh. Coba, langsung bilang apa? Tuhan, sok-sok rohanian. Terakhir melendung juga. Coba orang akan, saudara, saya gak tahu ya. Perempuan yang harus hamil di luar nikah tanpa bersetubuh, orang bisa percaya gak sih? Terus Maria mau jelasin itu. Ditanya sama temannya, Mar, kamu kenapa Mar? Kok hamil Mar? Ini dari Tuhan. Tuhan yang bekerja. Ini berkat dari Tuhan. Bisa percaya teman-temannya? Yang saya suka Pak, Yusuf. Yusuf ini laki-laki, makanya begini ya, suami yang hebat, dia tidak akan mencemarkan nama istrinya. Alkitab dengan jelas, Yusuf tidak mencemarkan nama istrinya. Waduh, kalau gue jadi Yusuf, gue punya pacar tiba-tiba melendung. Gue akan bilang begini, bro gimana bro? Gimana Yusuf? Bro, baru berapa bulan pacaran, kenapa? Melendung bro. Coba, jujur saudara, bisa gak saya terima seperti Yusuf? Belum tentu. Yang ada apa? Teman-temannya Yusuf bilang, Yusuf, ingat Yusuf, masa lu gak berbuat lu yang bertanggung jawab Yusuf? Udah tinggalin aja Yusuf. Yang saya suka dari Yusuf adalah dia laki-laki yang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Pasangan yang hebat adalah pasangan yang tidak mau mencemarkan nama istrinya atau pasangannya. Apapun itu. Saya tuh kadang suka bingung sama ibu-ibu. Ibu-ibu bukan zaman modern, ibu-ibu akhir zaman. Suaminya gak pulang tengah malam, dia tulis di Facebook, 1 kecamatan tahu semua. Tuh, maaf Bu ya, hati-hati dengan jarimu. Sekarang itu bukan lagi mulutmu harimau. Jarimu adalah ular berbisamu. Wow. Oke, saudara, pakai sosial media untuk memuliakan Tuhan. Ada kan kayak begitu kan? Terus kemudian, mohon maaf ya, punya masalah, semua tetangga tahu. Dia tulis, suamiku gak pulang sampai jam 2 pagi. Satu kampung Bu tahu Bu. Ini kejadian bener nih.
Saudara, jangan sepelekan tentang sosial media. Nah, saya punya teman. Nah, saudara juga punya teman kan? Teman saya itu di ujung perceraian sampai akhirnya kembali pulih. Cuma karena satu, jari istrinya seperti ular yang berbisa. Bener. Jadi suaminya itu kerja di sebuah perusahaan yang terkadang mengharuskan ya nggak bisa pulang kalau kantor harus utus dia keluar kota. Tahu nggak, perkara sederhana istrinya itu tulis. Jadi suaminya itu sama partner ya biasa orang kantornya itu memang bener lagi karaoke nyanyi. Diposting sama istrinya. Ngomong katanya kerja, tapi ternyata hura-hura dan foya-foya. Gara-gara itu udah mau cerai. Saya sampai bilang begini sama suaminya, enggak, saya ini hamba Tuhan. Ya, kita ini kan hampir seumuran. Coba saya tanya, enggak sebenarnya apa sih yang terjadi? Suaminya bilang, Pak, saya ini kerja banting tulang Pak, supaya istri saya di rumah, anak semua ada kebutuhan tercukupi. Apa salahnya sih Pak? Habis saya kerja, Bapak lihat aja, ini Pak fotonya. Apakah ada perempuan? Gak ada Pak. Saya itu cuma pegang mikrofon nyanyi Pak. Istrinya, suaminya nyanyi di karaoke, istrinya nyanyi di sosial media. Gara-gara perkara sederhana, karena istrinya bilang begini, katanya kerja, ternyata foya-foya dan hura-hura. Cuma karena faktor begini, jadi rasa curiga itu ada, saling menyakiti, saling melukai. Cuma karena faktor, jarimu adalah ular berbisamu. Hati-hati saudara. Makanya terkadang ini, musuh yang paling berbahaya itu, bukan lagi setan, dedem itu, jari-jari yang gak bertobat tuh. Ini sekarang bukan lagi mulut nih, jari-jari yang gak bertobat. Saya maaf ya, beberapa saudara pasti tahu lah yang follow Instagram saya. Tuhan kan bawa saya pelayanan di tempat yang agak sedikit berbeda. Orang itu ngomongin begini loh, ada yang komen begini. Itu udah meninggalkan Tuhan. Nah, saya pernah ngalamin kejadian. Ini saya cerita ini, 2 menit lagi saya selesai. Saya belajar itu, bagaimana dalam hidup kita itu harus belajar jadi orang yang baik. Satu kali saya diundang pelayanan. Nah, biasanya saya tuh kalau diundang pelayanan, orang bisa temukan saya di Instagram, itu ada nomor handphone saya. Memang saya taruh di situ, tapi ada orang yang biasa DM. Dia text message di DM saya. Nah, satu kali, ini kejadiannya udah 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu itu tiba-tiba ada yang DM saya. Shalom Pak David, di DM itu Instagram. Pak David, kami mau undang Pak David pelayanan. Saya Pak, Bu, sampai hari ini siapapun yang mengundang saya pelayanan, selagi jadwal saya bisa, saya pasti pelayanan. Dimanapun itu. Nah, saya terus kemudian di DM. Begitu dia DM, dia minta nomor saya. Pak David boleh minta nomornya? Oh ya, saya kirim nomor saya. Terus dia bilang, Pak David, hari ini bisa gak pelayanan di tempat saya? Oke, baik, saya akan datang. Udah saya note jadwalnya, saya note tanggalnya, termasuk saya note jamnya. Hari itu saya cek, saya minta, Pak tolong share log ya, share log untuk tempat persekutuannya, karena itu persekutuan di tengah minggu. Oh iya baik Pastor. Saya sore itu udah mandi, udah rapi, udah mau nyetir. Saya tuh tinggal di Tebet, nyetir itu ke Tangerang 2 jam. Nah, saya lihat, pelayanannya jam 7. Ya udahlah, jam 4 saya udah nyetir. Jam 4 saya udah jalan. Begitu saya udah nyetir jam 4 ini udah jalan tuh. Sampailah saya di tempat alamat yang dia share log. Yang buat saya agak kaget adalah udah 2 jam lebih nih nyetir. Begitu saya sampai di tempat titik yang dia kirim ke saya, persis tepat di depan bangunan ruko kosong di Tangerang. Ya kita kan pendeta kan masih positif ya kan. Kita itu pendeta mau disakiti tetap positif aja gitu. Kalau nggak percaya, contoh tanya kepada ibu gembala, kira-kira gitu. Kita ini belajar untuk tetap baik lah, tetap positif lah gitu. Apa yang saya lakukan? Itu masih jam 6:15 setelah hampir setengah tujuan. Ya udah, saya cari cafe shop. Saya cari cafe shop di dekat itu, di dekat tempat yang dia share log saya tadi. Begitu saya udah ngopi, waduh ini jam 7 kurang 5 menit nih, karena kan deket kan. Ya udah, jam 7 kurang 5 menit sebelum saya beranjak,
dari tempat saya ngopi, saya WA lagi bapak itu. Pak, saya sudah sampai di lokasi ya, ini sudah tinggal 5 menit, saya sudah sampai di lokasi. Tiba-tiba saudara tahu nggak, di WA itu cuma centang 1. Kita masih baik bu, tenang aja, hamba Tuhan semakin disakiti, kita tetap positif. Tetap memberkati. Saya tetap masih baik, saya nggak ada asumsi apa-apa. Saya nyetir, sampai di tempat itu, masih bangunan ruko kosong. Nggak ada aktivitas ibadah. Jam 7:10 baru saya mulai sadar. Kayaknya gue dikerjain ini. Saya telepon, nomor saya sudah diblok. Saya cari di Instagram, Instagramnya udah hilang. Saudara mau tahu siapa yang kerjain saya itu? Salah satu jemaat Eklesia, bercanda. Saudara, sampai di situ saya tahu saya dikerjain. Dari mulai positif, udah nih, negatif juga udah muncul tuh. Saudara, saya nyetir 2 jam loh. Dari Tebet ke Tangerang. Sampai di tempat, ternyata itu undangan palsu. Jadi nggak cuma alamat palsu, undangan palsu juga. Saya nyetir lagi 2 jam ke Tebet, 2 jam lebih. Itu di jalan tol itu saya nyetir. Itu setir itu sampai saya pukul-pukul. Siapa sih ini, kurang ajar ini orangnya. Kita capek-capek jauh nyetir. Kok dikerjain kayak begini? Nah, orang ini lupa bahwa kalau saudara mau daftar nomor baru, saudara itu harus menyertakan nomor induk kependudukan itu loh, KTP, NIK KTP. Kalau saudara beli SIM card baru. Orang ini lupa kalau saya ini punya teman yang kenalan baik, sahabat saya yang kerja di BIN, Badan Intelijen Negara. Ya udah, saya sampai di rumah, saya telepon teman saya. Bro, siap pastor, perintah. Bro, tolong cari nomor ini. Kenapa pastor? Saya ceritain. Gua dikerjain, nyampe di Tangerang ternyata gak ada ibadahnya. Begitu gua telepon, nomor gua udah diblok, orangnya udah hilang. Oh iya pastor, nanti saya cari. Besoknya siang, teman saya telepon. Pastor, nomor telepon yang pastor kirim ke saya, itu terdaftar dengan nama depan ini, nama tengah ini, nama belakangnya ini. Lengkap. Dan saya tahu dia siapa. Saudara mau tahu dia siapa? Jemaat Eklesia, bercanda. Saudara, begitu teman saya sebut nama tengah, nama depan, nama tengah, nama belakang. Dia adalah teman satu kelas, satu kampus ketika saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani, Surabaya. Tuh. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Gua injek bener ya. Saudara, nama itu jelas. Nama depan ini, nama tengah ini, nama belakang ini. Teman satu kelas. Ketika menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani, Surabaya. Ternyata saya belajar dari situ. Ketika kita sudah berhasil diorbitin Tuhan, ternyata belum tentu loh teman-teman kita suka. Saudara tahu gak, hari itu saya marah. Saya sampai bilang, gua telepon orang ini, gua datangin orang ini. Ya tapi susahnya itu kalau ada Roh Kudus, ya itu yang paling susah. Bener loh. Makanya hidup ini ya, saya tuh sampai bilang gini, aduh udah marah, ini udah gak bener ini. Saudara, itu tindak pidana loh itu. Itu ada pasalnya, tindak pidana. Dan apalagi saya sudah tahu nama itu tertera dengan nama depan, nama tengah, nama belakang. Itu tindak pidana. Saya hari itu marah. Nah, susahnya kita ini ada Roh Kudus itu. Tahu gak saudara, di antara kemarahan saya tuh hampir 4 hari untuk menyelesaikan hati saya terhadap teman saya itu. Sampai saya bilang gini, gua pernah lakuin apa sih sama dia? Gua gak pernah jahat juga sama dia. Tapi kenapa dia buat jahat sama saya? Itu kan pengen rasanya kan, kita tonjok terus, Tuhan ampunilah tanganku yang berdosa. Roh Kudus gak bilang begitu. Tahu gak Roh Kudus ajarkan ke saya apa? David, ya Tuhan, kasihi dan ampunilah dia.
Sampai di situ saya masih bisa. Yang agak susah adalah ampuni, kasihi dia. Dan ini ada embel-embelnya. Dan berkati dia. Susah Pak. Bu. Yes. Sampai tahu gak saudara apa yang saya lakukan? Tuhan, dia kurang ajar loh Tuhan. Enggak. Kamu harus kasihi dia. Kamu harus ampuni dia. Terus kamu harus memberkati dia. Saudara, mau tahu nggak? Tuhan ajarkan cara forgiveness dari situ. Cara mengampuni, lakukan 3 hal. Yang pertama, tetap kasihi. Yang kedua, ampuni. Dan paling keren ketiga, berkati. Itu cara melepaskan pengampunan yang paling dahsyat. Tuhan, gua kasih bisa memberkati. Enggak. Susah. Tiba-tiba tahu nggak? Saya telepon teman saya. Bro, di mana? Bukan dia. Teman saya satunya, kan kita ada grup alumni. Oh bro, ya kita Jakarta bro. Bro, kapan yuk kita ngumpul yuk reunian. Tapi jangan aku yang buat, bro yang buat. Tapi tenang, nanti kalau makan gue yang traktir. Teman saya itu, ya teman saya temannya dia juga. Enggak, temannya si Kunjuk ini tadi loh. Tuh. Saya bilang, bro ayo kita buat reunian. Udah ngomong di grup, ayo kita reunian yuk. Saudara, dengan penuh kasih dan cintanya, di grup dia balas, oke bro, siap. Itu pengen gue tojok tuh orang tuh. Ya itu si Kunyuk tadi nih. Tahu gak saudara? Kita janjian di salah satu mall. Sampai hari ini dia gak tahu. Kalau saya sudah tahu, ya kecuali saudara kasih tahu. Kita sampai di mall nih. Waktu kita sampai di mall, makan-makan ini. Saya lihat wajahnya dia. Memang kadang pendosa itu wajahnya gak bersalah. Ya kayak saya dan saudara ini lah kira-kira gitu. Begitu makan, saudara, sebelum saya nyampe di mall itu, Tuhan itu jelas bicara sama saya. Ya Tuhan ya bisa sih Tuhan berkati. Ya berapa? Ya 500.000 1 juta kan berkat Tuhan. Berkat juga kan Tuhan. Tuhan enggak. Kamu ambil tuh 5 juta amplopin kasih dia. Dalam hati gue, enak bener sih Kunyuk ini ya. Bener saudara. Sampai di situ kita makan. Saya yang bayar bilnya. Nah di tengah-tengah kita udah mau pisah. Saya bilang begini, bro, titip berkat buat anak dan istri dan buat ponakanku ya. Titip salam buat mereka. Saudara, wajahnya itu kayak merasa, waduh ini orang, dia tahu wajah kayak biasa, wajah-wajah yang merasa bersalah. Kayak saya dan saudara beginilah. Dia tahu bahwa dia udah salah. Tapi tahu gak saudara, selama saya pelayanan, hari itu saya ngalamin kebahagiaan. Dan saya belajar, kebahagiaan ketika kita bisa melepaskan pengampunan dan memberkati serta mengasihi itu jauh daripada berkat lain yang saudara dapatkan. Saya itu di mobil itu bisa begini, wah Tuhan! Gitu. Makanya Tuhan punya alasan kenapa sampai hari ini hidup saya penuh dengan berkat Tuhan. Karena saya belajar bahwa di balik sebuah kata mengasihi, mengampuni, dan taat sama firman Tuhan, ada berkat yang berkelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ketaatan Simon ketika Yesus bilang, tebarkan jala. Ketika dia tarik jalannya. Pemain musik bisa maju ke depan. Ketika dia tarik. Yang ada di benak saya yakin, ketika Simon tebar jala, itu satu batalion ikan itu saling ngomong, ayo kita masuk yuk ke jala sana yuk. Jadi bukan Simon yang mencari berkat, yang mengejar ikan. Tapi ikan yang mengejar jalannya Simon. Saudara, percayalah, Alkitab bilang begini, ketika seseorang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kalimat Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Maka ayat terakhirnya dia bilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Gak usah takut dengan berkat, selagi saudara mengasihi Tuhan, maka berkat justru akan datang mencari hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya suka lagu ini. Lagu ini ngajarin ke kita bahwa hidup itu harus taat sungguh-sungguh sama Tuhan. Hasil dari sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Simon adalah berkat yang berkelimpahan. Maka dari itu hari ini, saudara tutup mata semua, izinkan saya berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, ajari kami satu hal Tuhan. Bagaimana kami taat dan setia. Bahkan ketika sepanjang malam kami menebar jala, kami tidak dapat apa-apa. Udah sungguh-sungguh tapi kok belum ngalamin pemulihan, belum ngalami berkat. Tapi kami mau seperti Simon. Apa saja yang Yesus katakan, kami akan lakukan. Saudara, izinkan saya berdoa. Saudara mungkin punya pergumulan, angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Tetap tutup mata saja. Karalabaya syakarala. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Yes Lord, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Aku tetap berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, angkat kedua tangan di hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah kami dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Saudara tutup mata saja dalam nama Yesus. Tuhan jawab doa. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Saudara, saya mau berdoa. Siapapun saudara yang rindu didoakan, saudara angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Izinkan saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, apapun bentuk pergumulan dari setiap umat-Mu, Engkau yang paling tahu Tuhan. Engkau yang paling tahu. Buat mereka tidak menyerah, tetap menebarkan jala, tetap melayani, tetap mengasihi, tetap melayani, tetap berdoa. Karena kami percaya bahwa setiap jala yang ditebarkan sampai pada akhirnya akan ada ikan yang didapatkan. Saudara, ingat apa yang dikatakan Simon, Guru, telah sepanjang malam kami berdoa. Telah sepanjang malam, seringkali kita sepanjang hari, sepanjang bulan, kita belum terima apa-apa. Tapi bukan berarti dia tidak mau lakukan sesuatu buat saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Alami hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Jadilah seorang wanita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam ketaatan dalam nama Yesus. Ikaralabaya syakaralababata karalabaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Bapa, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus. Jamah, kami percaya hasil dari sebuah kesehatan pasti berkat Tuhan. Hasil dari ketaatan pasti berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Mari alami hadirat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan lebih daripada apapun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bekerja ya Tuhan.